Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Pura SPDI, guru PAI di SMK Salsabila Zainiyah Kabupaten Cianjur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini insya Allah pada tanggal 12 Januari 2023 akan melaksanakan pengambilan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada materi Quran Surat Ali Imran ayat 159 di kelas 12 SMK Salsabila Zainiyah Kabupaten Cianjur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sabahul khair. Wa'alaikum fi hadza sabah. Oke, masih semangat untuk belajar? Masih. Dengan semangat kita mengawali pelajaran ini dengan untuk mendapatkan keberkahan sehingga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa terserap dengan sempurna. Oke, untuk itu mari kita buka pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa. Silakan KM untuk memimpin doa ini. Sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita adakan dulu kegiatan literasi dengan membaca Quran Surat Ali Imran ayat 159. Baca bareng-bareng ya. Siapa yang masih ingat artinya? Coba Windy, ya silakan bacakan artinya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku kasar dan berlaku keras dan berhati kasar, mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Maaf karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan terhadap mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Baik, tepuk tangan untuk Windy. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini?
Kemudian gini, kalau ibu bilang tepuk tangan 1 kali, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau tepuk tangan 2 kali, berarti tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali, berarti tepuk tangan 3. Nah, kalau ibu tidak bilang kalinya, ibu cuma bilang 2 atau 3, maka kalian tidak usah tepuk tangan. Siap? Siap? Siap. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tangan 2, 1 kali, 3 kali, 2. Oke, udah siap ya untuk belajar? Ya. Ya Allah, siap. Masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Asbabun nuzul dan isi dengan surat apa? Masih ada yang ingat? Kemarin itu dijelaskan dalam asbabun nuzulnya ada kaum Quraisy ya, mendatangi siapa? Kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Untuk apa mereka datang? Menanyakan keajaiban siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa. Lalu apa yang mereka minta dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi menjadikan gunung itu jadi emas. Menjadikan Gunung menjadi emas. menjadi emas. Supaya apa itu? Ada Untuk membuktikan kebenaran kenabiannya seperti Nabi Isa dan Nabi Musa yang memiliki keajaibannya masing-masing. baik. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 190 ayat 191 itu membahas tentang apa? Ilyas, coba jawab. Anjuran untuk berpikir kritis, memikirkan keajaiban dan kebesaran yang terkandung dalam segala ciptaan Allah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Kemudian pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira manfaat berpikir kritis, kemudian manfaat dari kita mentafakuri akan kebesaran dan keagungan Allah itu apa manfaatnya? Siapa mau jawab? Ayo, silakan. Manfaat dari berpikir kritis yaitu memiliki banyak solusi dan ide dari berbagai masalah. Kemudian manfaat dari memikirkan ciptaan Allah yaitu kita dapat lebih bersyukur atas nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Oke, give applause. Super sekali. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya untuk materi kemarin. Mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, di sini Ibu punya gambar. Kira-kira aktivitas apa yang tercermin dari gambar ini? Mereka berkumpul sedang bermusyawarah. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? Demo. Ini demo apa? Demo aksi dulu ya. Yang viral di mana-mana. Demo. Nah, kira-kira kita kali ini akan membahas tentang Quran surat Ali Imran ayat 159, yaitu tentang asbabun nuzul dan isi kandungan ayat tersebut. Nah, yang berkaitan dengan musyawarah. Nah, setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menelaah isi kandungan dari ayat tersebut dan juga mampu menjelaskan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Motivasinya, ketika kalian mempelajari tentang musyawarah, mudah-mudahan kalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nanti suatu saat terlahir jadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang luar biasa, jadi presiden misalkan. Amin. Kira-kira mungkin ke orang Cindau jadi presiden? Mungkin saja. Nah, ketika kalian menjadi seorang pemimpin, itu kalian benar-benar ketika menghadapi satu masalah atau menentukan kebijakan senantiasa selalu bermusyawarah. Nah, jangan jauh-jauh kalian nih keluar dari kelas 12, biasanya banyak yang nikah. Nah, perempuan jadi istri, laki-laki jadi suami, maka suami adalah pimpinan di keluarganya, maka senantiasa harus selalu bermusyawarah dengan istri. Begitupun juga istri juga harus selalu bermusyawarah, apa-apa harus dimusyawarahkan dengan suami agar tercipta bahtera rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Nah, itu motivasinya. Musyawarah itu
berasal dari kata syawaro yusyawiru musyawaratan dari bahasa Arab yang artinya itu berembuk. Nah, jadi berembuk apa? Berembuk itu membuat satu halaqah, membuat satu pertemuan untuk merembukan, mencari solusi atas masalah yang terjadi. Orang ini sudah banyak sekali dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama beliau memimpin masyarakat musyawarah, beliau tidak egois, beliau selalu mengajak para sahabatnya, Abu Bakar dan yang lainnya untuk bisa menentukan keputusan atau ketika terjadi satu masalah mencari solusi bersama-sama. Nah, pada sistem pemerintahan kita, negara Republik Indonesia, nah itu juga menganut sistem demokrasi. Nah, siapa yang tahu apa itu demokrasi? Siapa yang tahu? Demokrasi? Bebas berpendapat. Atau misalkan kita kenal dengan ada pemilihan umum untuk menentukan satu pimpinan. Nah, ya, ada pelaksanaan pemilu. Nah, apa bedanya demokrasi dengan musyawarah? Nah, tidak lain demokrasi itu memberikan kebebasan masyarakatnya untuk mengemukakan pendapat atau memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup mereka. Ya, kita nih semua punya hak yang sama dalam menentukan kebijakan negara kita. Konsep demokrasi hampir sama dengan konsep musyawarah. Ada dua hal yang membedakan antara demokrasi dan musyawarah. Kalau musyawarah itu berasal dari negara timur. Tadi kan musyawarah asal katanya bahasa Arab. Sedangkan demokrasi, nah itu dari kata demos, berasal dari negara barat. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan dalam demokrasi itu berdasarkan dari suara terbanyak, sedangkan musyawarah itu diambil dari kesepakatan bersama, walaupun dari sekelompok masyarakat misalnya, tapi kalau keputusannya itu disepakati maka itu jadi hasil mufakat. Itu bedanya antara demokrasi dan musyawarah. Secara garis besar sama demokrasi dan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Untuk melanjutkan pelajaran hari ini, kalian sudah duduk berkelompok menjadi 5 kelompok. Hari ini kita akan bermain group investigation. Ya, kalian nanti akan mendapatkan LKPD. Di LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian bisa sharing dengan kelompok-kelompok yang lain untuk menjawabnya. Kemudian bisa juga memaksimalkan search engine. Kalian cari sumbernya untuk menentukan jawaban yang terbaik. Nah, tapi sebelum itu silakan kalian nanti simak video yang akan ibu tayangkan sebagai bahan referensi kalian mengisi soal-soal atau mengisi pertanyaan-pertanyaan investigasi yang ada dalam LKPD. Nah, selain itu juga ibu punya kasus di akhir. Kasusnya adalah kalian sudah belajar berorganisasi dulu ya, kelas 11. Kalian sudah menjadi IKSA atau OSIS. Nah, ketika kalian menjabat sebagai IKSA, misalkan dulu ketuanya siapa? Paki, ya. Nah, Paki misalkan ada Akdo yang kabur, ada santri yang kabur. Nah, kemudian santri tersebut ternyata kabur karena ingin menengok ibunya yang sedang sakit. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Paki sebagai ketua IKSA kepada santri tersebut yang sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 159. Nah, tuangkan itu juga dalam LKPD. Kemudian seperti biasa, nanti kalian perwakilan satu orang untuk mempresentasikan ke depan. Sudah siap? Siap? Halo? Hai. Halo? Tangan satu kali. 2. LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut dan jangan lupa isi identitas kelompok.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tinggal. Silakan amati asbab nuzulnya, kemudian telaah isi kandungannya, kemudian pahami untuk memecahkan kasus tadi yang Ibu sudah berikan kepada kalian. Untuk mengawali pelajaran ini, coba kalian amati gambar yang ada di sini dan gambar B, dan kita akan belajar tentang musyawarah ini yang terdapat dalam kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Mari kita sebut kembali Quran Surat Al-Imran ayat 159. Sahabat Abu Bakar memberikan usul kepada Rasulullah agar para memberikan kepada keluarganya dengan yang sebelum terusan. Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan pernah dieksekusi dan yang dieksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usul kedua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapatnya apa yang akan dilakukan. Kemudian turun Rasulullah ayat 100 mengafirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Siddiq. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika melihat asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 159, maka makna yang terkandung pada ayat tersebut adalah berbicara tentang asas demokrasi dan etik. Rasulullah SAW mengajar kebaikan sebab manusia hidup mempunyai masing-masing, sehingga perlu adanya titik temu dalam musyawarah. Sikap yang harus dikedepankan ketika akan bermusyawarah, bersikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar, serta sikap keras kepala supaya diberikan. 2. Memberi maaf dan bersedia membuka diri. 3. Memohon ampunan Allah SWT karena dalam bermusyawarah kadang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan. Dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan berlaku kekerasan. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. 6. Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal dan menyerahkan diri terhadap segala urusan kepada Allah SWT. Oke, selesai menyimak video. Silakan kalian isi LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, waktu diskusinya sudah habis? Sudah selesai? Sudah? Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama presentasi dari kelompok 1. Silahkan. Saya ke depan. Oke, kita give applause untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya di sini adalah perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan isi kandungan surat Al-Imran ayat 159. Sebab-sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwasannya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan.
Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang dipindahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Silakan. Lalu kenapa baginda Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar untuk melakukan tawanannya? Ya, karena Allah menurunkan ayat ini dalam surat Al-Imran ayat 159 untuk mengafirmasi pendapat Abu Bakar yang lebih baik. Selain itu, Rasulullah itu teladan yang mempunyai akhlak yang lemah lembut, yang selalu mengutamakan perdamaian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab makna yang terkandung dalam musyawarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, setiap dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Adapun hal-hal yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dari pelajaran ayat berdemokrasi adalah: 1. Kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi kita harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Yang keempat, apabila telah mencapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Silakan, Awalia. Izin bertanya, tindakan apa yang dilakukan Paki sebagai ketua ISA menghadapi pelanggan? Baik, tindakan yang sesuai yang harus dilakukan oleh Paki yaitu yang pertama, Paki harus mencari tahu kebenaran dan alasan mengapa santri tersebut kabur. Dan apabila sudah mendapat kebenarannya, Paki harus melakukan musyawarah bersama anggota IKSA. Musyawarah tadi harus dengan landasan sabar, lemah lembut dan tidak emosi. Kemudian selanjutnya harus memaafkan santri yang kabur tadi dan memohonkan ampunan baginya, dan juga diperingati agar dia tidak melakukan hal yang serupa karena itu dapat membahayakan dirinya. Kemudian hasil dari kesimpulan yang tadi musyawarah yaitu diberikan hukuman kepada santri yang melanggar tadi. Tentunya hukumannya yang mendidik sebagai contoh bagi teman-teman yang lainnya. Ini itu dari saya. Oke, tepuk tangan luar biasa untuk kalian semua. Silakan kembali ke tempat. Oke, pembelajaran hari ini sangat luar biasa ya. Kalian bisa memahami dengan cepat materi yang kita pelajari hari ini. Untuk itu mari kita simpulkan bersama. Tadi yang sudah dijelaskan asbabun nuzul dari ayat 159 ini adalah ketika ada tawanan perang. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan siapa? Dengan Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar dengan Umar itu memiliki pendapat masing-masing. Pendapat Abu Bakar apa? Untuk dikembalikan pada keluarga. Nah, tawanannya dikembalikan kepada keluarganya. Sementara Umar yang terkenal dengan gagah beraninya, apa pendapat beliau? Dibunuh. Sadis banget, yang membunuh harus siapa? Harus keluarganya, gitu lah. Kemudian turunlah ayat ini
punya potongan kertas. Potongan-potongan kertas ini berisi tentang sikap yang diturunkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Nanti kalian maju satu-satu ke depan, pilih salah satu dari sikap-sikap ini mana yang sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 159. Nanti yang mau ke depan yang dikasih hadiah. Mau? Mau. Masih semangat? Halo? Hai. Hai. Kalian pilih salah satu ini kemudian tempel di bawahnya, oke? Siapa yang mau maju ke depan angkat tangan? Siapa yang mau maju pertama kali ke depan angkat tangan? Oke, semuanya pengen maju? Iya. Yang tercepat dulu silakan, Sela maju ke depan. Silakan, dulu yang mana? Oke. Oke, sikap yang pertama yang dipilih Sela adalah lemah lembut, betul apa tidak? Betul. Kenapa alasannya Sela? Karena dalam bermusyawarah atau berdiskusi kita harus bersikap lemah lembut agar mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima oleh para anggota. Karena jika kita bersikap emosi atau egois, itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan justru para anggota akan menjauh. Oke, super sekali, tepuk tangan. Hadiahnya nggak mau? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang berdepan angkat tangan? Oke, silakan. Dari Putra sekarang maju. Teguh. Oke, silakan pilih. Mana? Oke. Oke, yang Teguh pilih apa? Betul atau tidak? Betul. Harus saling memaaf.
Oke, masih konsentrasi, Masya Allah. Sudah di penghujung pembelajaran, masih konsentrasi. Semangat luar biasa. Sudah selesai mengerjakan tesnya? Sudah. Coba kumpulkan ke depan. Atau ibu minta tolong satu orang untuk bisa mengambil jawabannya ke depan. Silakan dikolektif bawa ke depan. Yang putra silakan kabarkan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian jangan lupa perbanyak membaca. Berbanyak membaca. Iqra kasiran li'anna al-fahma sayati ba'da qira'ah. Banyak membaca karena kepahaman itu akan datang setelah banyak membaca. Dan jangan lupa juga baca materi selanjutnya. Materi yang akan kita pelajari tentang syariat menikah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.